semuanya, saya Deborah dari SMAK Santo Stanislaus. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang sakramen baptis. Sebelum memulainya, saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan pembelajaran tentang sakramen baptis dari Deborah. Tuhan berkati agar kami dapat mengerti dan juga mudah memahami apa yang telah diajarkan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti kepada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Santo Stanislaus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sakramen baptis. Nah, sakramen baptis itu menjadi pintu gerbang bagi sakramen lainnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya, sakramen baptis ialah syarat mutlak untuk menyambut sakramen lain secara sah. Pada kitab hukum Konani Kanon 842 pasalnya yang pertama menyebutkan bahwa orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lain secara sah. Sebenarnya, perintah sakramen baptis itu berasal dari mana sih? Jadi, perintah untuk melaksanakan sakramen baptis itu berasal dari Yesus sendiri yang tercantum pada Alkitab Injil Yohanes 3 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, baptisan itu melambangkan apa sih? Jadi, baptisan itu melambangkan tentang pembersihan dosa dan memasuki hidup yang baru, yang berarti membangun sikap dan semangat perdobatan, meninggalkan cara hidup yang lama dan memenangkan hidup yang baru. Selain itu, baptis juga melambangkan tentang kematian bersama Yesus. Sesungguhnya, baptis itu tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai sakramen. Baptis juga membuat kita lahir baru. Pada dasarnya, ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang mengajarkan tentang baptisan. Salah satunya ialah pada Yohanes 3 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini, Yesus menekankan tentang pentingnya baptisan untuk dapat memasuki kerajaan Allah. Selain itu, jika kita lihat, ada di dalam ayat tersebut yang mengatakan air dan roh. Nah, air dan roh ini dapat diartikan sebagai baptisan dan juga Roh Kudus, yang tentunya memiliki hubungan yang erat antara satu dan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan kita memiliki hidup yang baru setelah kita mendapatkan baptisan. Berarti kalau kita tidak dibaptis, kita tidak akan mendapatkan keselamatan dong, Kak? Jawabannya ialah ya. Kenapa? Karena di dalam gereja Katolik mempercayai bahwa baptisan diperlukan untuk mendapatkan keselamatan. Karena dengan baptisan, maka seluruh dosa kita, baik dosa asal maupun dosa perbuatan kita dihapuskan. Lalu Kak, bagaimana nasib bayi-bayi yang meninggal sebelum dibaptis? Nah, dalam hal ini kita mempercayakan mereka dalam belas kasih Allah yang tak terhingga, yang menghendaki semua orang untuk diselamatkan. Tertanam dalam benak kita kisah indah di mana Yesus bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sakramen baptis. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan pembelajaran tentang sakramen baptis. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kelancaran pada pembelajaran kami pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan